Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya dan teman-teman dapat mempresentasikan tugas ujian akhir semester terkait mini project yang telah diajarkan oleh Bapak dosen pengampu Bapak Rizky Wandri. Di sini kami membangun sebuah yang terdiri dari beberapa poligon atau dari rangkaian poligon. Untuk tidak langsung berlama-lama, langsung saja kita masuk ke dalam materi. Sebelumnya perkenalkan nama saya Muhammad Eki Johari. Saya Vio Mahendra. Pak Alifan Ahmad. Saya Khairul Fahri. Saya Febri Pelindungan. Dan saya Cinta Valencia. Materi pertama akan dibawakan oleh rekan saya, kepalanya kami persilakan. Nah, pada codingan yang pertama ini itu mendefinisikan sebuah objek dua dimensi yang kompleks yang terdiri dari beberapa segitiga yang dibentuk oleh titik-titik tertentu. Pertama, setiap titik seperti A, B, C, dan seterusnya didefinisikan sebagai koordinat dua dimensi menggunakan NumPy array. Selanjutnya, poligon merupakan segitiga dibentuk berdasarkan penggabungan tiga titik. Misalnya A, B, D membentuk satu segitiga. Daftar poligon menyimpan urutan-urutan vertex tersebut untuk menggambarkan setiap segitiga. Setiap segitiga juga diberi warna melalui daftar colors. Sehingga saat divisualisasikan, setiap bagian objek dapat dibedakan dengan jelas berdasarkan warna masing-masing segitiga. Selanjutnya di sini ada pada sel kedua itu ada def translate dengan parameter verticus, tx dan ty. Translate, verticus dan seterusnya ini merupakan verticus ialah dictionary titik-titik, misalnya A sama dengan NP array 1,2, dan vertex ialah vertex merupakan penjumlahan setiap titik dengan vektor translasi. Selanjutnya, hasil disimpan di dictionary yang baru, yaitu translate vertex, di mana di sini didapatkan return translate vertex. Selanjutnya yang kedua itu ialah def rotate, fungsi rotasi yaitu untuk mengubah sudut dari derajat keradian, dan matriks rotasi 2D disiapkan untuk digunakan nanti. Selanjutnya saya akan menjelaskan fungsi recursive scale, def scale. Dengan fungsi recursive ini untuk melakukan transformasi skala atau scaling pada objek kita nantinya. Nah, saya akan menjelaskan parameternya terlebih dahulu. Ada situ verticals, xx, xy, dan center point. Nah, verticals ini gunanya untuk kumpulan titik yang ingin diskala. Nah, xx itu sebagai sumbu x, sy itu sebagai sumbu y. Center point itu sebagai titik pusat dari transformasi skala. Nah, titik ini tidak akan berubah saat scaling dilakukan. Lalu ada scale vertical sama dengan titik kurung kurawal itu untuk membuat dictionary kosong, scale verticals, untuk menyimpan hasil koordinat titik-titik yang telah diskala. Nah, kita for name vertex in vertical items itu gunanya untuk melakukan iterasi pada setiap pasangan nama titik dan koordinat dari verticals. Contohnya misalnya ada titik A, vertexnya NP array 0,12. Nah, P relatif sama dengan vertex kurang center point untuk menghitung posisi relatif titik terhadap center point. Nah, lalu ada P scale sama dengan NP array P relatif 0 dikali X, P relatif 1 dikali XY. Nah, ini digunakan untuk melakukan penskalaan terhadap titik relatif. Sumbu X dikalikan XX, sumbu Y dikalikan SY. Nah, lalu ada scale vertical name sama dengan P scale tambah center point. Nah, penjelasannya adalah untuk mengembalikan titik hasil skala dari sistem koordinat relatif ke sistem asli. Nah, dengan cara menambah lagi ke center point. Lalu kita mereturn scale verticalsnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Farid. Baiklah, di sini ada div draw object dalam kurung AX, vertex list, polygon list, color list, dan title. Yaitu ini untuk mendefinisikan fungsi untuk menggambar objek atau polygon dalam subplot AX.
Dan selanjutnya ada polychords. Ini untuk menyimpan list, untuk menyimpan koordinat tiap poligon. For polygon in polygon list. Chords, vertex 6 for vertex polygon chords. Ini untuk setiap poligon dan ambil koordinat titik-titik dari vertex street dan disimpan nanti ke dalam polygon chords. Selanjutnya ada for p chords in enumerate. Polygon, split chords, face color list, add color black, clean width, as add. Kode ini untuk setiap gambar, di sini untuk gunakan warna dari color list ini dan tambahkan ke kanvas AX. Ada AX set title, di sini untuk menampilkan judul grafik. Ada AX set X label, AX set Y label, di sini untuk memberikan label pada sumbu X dan juga Y. Dan AX set aspect, ini untuk skala X yang Y agar bentuk tidak terdistorsi. Dan AX grid, ini untuk aktifkan grid agar grafik lebih mudah dibaca. Baiklah, selanjutnya dijelaskan oleh Febri. Baiklah, saya akan menjelaskan selanjutnya. Di sini terdapat parameter transformasi, lalu di bawahnya terdapat TX dan TY, yaitu faktor translasi, yang dimana ini objek akan digeser 8, nilainya di sini 18 ke kanan, ke sumbu positif atau sumbu X. Lalu ada min 5 di sini digeser ke bawah atau ke negatif, sumbu Y. Lalu ada rotation angle, di sini tuh sudut rotasi dalam derajat, yang dimana diputar sebesar 45 derajat. Lalu di bawahnya ada scale vektor A dan scale vektor Y, yaitu fungsi faktor skala yang objeknya diperbesar sebesar 1,5 dan di sumbu Y, di sumbu X dan dua kali pada sumbu Y. Lalu di bawahnya terdapat hitung titik pusat. Di sini all point NP array ini itu mengumpulkan semua koordinat titik sudut dari objek yang objek kita, lalu mengubah sebuah array NP ini. Selanjutnya ada center of object. Ini adalah bagian kunci. Fungsi npman ini menghitung rata-rata dari semua titik dengan aksis 0. Nah, lalu di bawahnya terdapat melakukan transformasi, yaitu terdapat translate verticas, yaitu menerapkan translasi pada objek asli yang semua titik objeknya akan digeser ke sejauh TX dan TY ya. Lalu ada rotate verticas, itu untuk rotasi objek aslinya. Lalu ada scale verticas ini, itu fungsinya untuk menerapkan skala pada objek asli, sama seperti rotasi. Skala ini juga dilakukan di sekitar center of object. Lalu yang D, siapkan plot untuk 4 kondisi. Lalu ada plot 1 objek, plot 2 itu objek translasi. Nah, sini fix X ini fungsinya itu untuk membuat sebuah figur dan suatu baris 4 subplot grafik individual di dalamnya. Lalu yang plot 1 objek asli, draw object, yang untuk menggambar asli objek asli pada sebuah plot pertama yang S0. Lalu ada title T, ini sampai DY sama dengan TY ini kita membuat judul dinamis untuk plot translasi dan menampilkan nilai DX dan DY-nya yang digunakan. Lalu ada plot 2, draw object, menggambarkan objek setelah translasi pada sub kedua yang AS1, memungkinkan kita untuk membandingkan hasil dengan objek aslinya. Nah, selanjutnya akan disampaikan oleh Vio Vendra. Baiklah, selanjutnya pada plot 3, yaitu objek setelah rotasi, terdapat draw object yang memiliki fungsi untuk menggambar objek berdasarkan transformasi.
transformasi tertentu seperti rotasi dan skalasi. Lalu pada plot 4, objek setelah skalasi juga terdapat draw objek yang memiliki fungsi sama, yaitu untuk menggambar objek berdasarkan transformasi tertentu seperti rotasi dan skalasi. Lalu itu menyesuaikan batas sumbu agar semua objek terlihat. Di sini terdapat all points combined. Ini berfungsi untuk menggabungkan semua titik dari berbagai variasi objek, objek asli dan hasil transformasi. Lalu di sini ada min x dan max x. Ini berfungsi untuk menghitung rentang sumbu x dan y secara otomatis. Lalu di sini ada looping for x in x. Ini berfungsi untuk menyetel batas sumbu yang sama untuk semua subplot agar perbandingan visual jadi adil dan mudah dibaca. Lalu di sini terdapat PLT tag layout. Ini berfungsi untuk PLT tag layout dan PLT show ini berfungsi untuk mengatur tata letak dan menampilkan hasil akhir ke layar. Seperti yang dapat kita lihat, ini adalah hasil output dari codingan atau kode di atas. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Selesai sudah materi terkait mini project kami, yaitu bangunan dari rangkaian beberapa poligon. Dengan berakhir materi juga berakhir sesi presentasi pada kesempatan kali ini. Lebih kurang mohon dimaafkan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.